penjelasan tentang perumpamaan hati jika disandarkan pada ilmu-ilmu yang khusus. Tiada ilmu yang khusus, ada ilmu yang umum. Ilmu yang umum itu hanya sampai pada otak manusia, umum. Sementara ilmu yang khusus itu ilmu yang bisa sampai di dalam hati. Maka ilmu umum karena tempatnya di otak manusia, bisa dipastikan kebenarannya itu tidak bisa bersifat selama-lamanya. Di penemuan-penemuan yang dilakukan oleh akal manusia itu tidak selama-lamanya bisa bertahan. Dalam kondisi tertentu masih bertahan, namun dalam kondisi yang lain bisa dibatalkan. Itu yang disebut dengan al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Jadi penemuan masa lalu mungkin sudah tidak layak lagi kita pertahankan pada masa sekarang. Sehingga kebenaran yang ditemukan oleh akal kita itu sifatnya tidak permanen, hanya kondisional. Apa? Kondisional. Maka dulu bisa benar, sekarang malah bilang salah. Maaf ya Pak Haji. Tapi kebenaran yang sesungguhnya itu tempatnya bukan di akal pikiran manusia, namun di dalam hati. Maka inilah kebenaran yang sifatnya hakiki, yang tidak akan mungkin berubah. Tapi jika kebenaran itu Anda temukan melalui akal, maka kebenarannya akan bervariatif, sehingga dipandang satu sudut bisa benar, bisa salah. Paham ya? Paham nama mboten? Jadi dulu itu yang namanya langit ketujuh, orang mentafsirinya itu adalah lapisan 1, 2 sampai 7. Karena memang tidak ada dalil yang pasti. Allah hanya menyatakan langit itu jumlahnya ada 7. Kemudian penemuan masa lalu di abad yang ke-14 itu menyatakan bahwa yang dimaksud dengan langit ke-7 itu adalah planet yang mengitari matahari, itu jumlahnya ada 7. Lain lagi. Maka penemuan masa sekarang itu berbeda lagi. Ternyata miliaran planet yang mengelilingi bumi kita ini, jumlahnya tidak hanya 7. Sehingga penemuan-penemuan yang demikian yang dilakukan oleh manusia benar untuk saat itu belum tentu benar untuk saat ini. Oke ya? Paham napa mboten iki? Paham napa mboten? Lane sampeyan iki aja ngandalaken akal tok, karena akal punya keterbatasan. Kayak apapun hebatnya akal manusia, dia akan mentok. Oke. Maka ada alat yang bisa menjadikan manusia itu benar secara total. Itu ketika alat ini benar, yaitu hati. Jika hati kita itu tidak benar, mustahil kita bisa menjadi manusia yang benar. Iki kotak pesan keliling orang tak sih. Apa kakek kotaknya apa piye gitu? Aku itu apa digeser Pak? Jadi hitungan yang paling cepat itu kan detik ya. Ya.
1 menit itu kalau ukuran detiknya itu berapa? 6. Berarti ada nggak hitungan yang melewati dari itu? Ada nggak? Ada. Detak jantung. Detak jantungmu itu adalah 70 kali bila dihitung dalam semenit. Dalam ilmu anatomi manusia bab jantung, itu detak jantung sama dek 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 itu 70 kali dalam hitungan 1 menit. Berarti kan melewati ukuran detik. Padahal 1 menit dalam ukuran detik itu adalah 60. Tapi detak jantungnya sampai dalam semenit itu bisa 70. Bayang no. Detak jantung itu setiap menitnya itu 70 mengaliri sekian banyak aliran. Di antaranya itu adalah saluran-saluran darah yang mengitari seluruh tubuh sampai. Iku dijejer, ya, diulur kira-kira 96,2 kilo. Dalam hitungan 70 detik bisa kebagian kabeh. Sehingga ketika ada saluran yang tersumbat, iki detak mati, ya mati kabeh. Darah yang dipompa oleh jantung itu mengalir ke sekujur tubuh sampean melalui jaringan-jaringan yang kalau diulur itu sekitar 96 kilo. Dalam masa 70 detik kecepatannya sapa sing iso melewati. Pesawatnya ora iso. Iki kira-kira sampean bisa ngaji kayak gini apa ora sih? Lah darah yang beredar itu kan mengaliri seluruh tubuh kita ini. Maka ketika tidak ada alat penyaring, pasti mati kita ini. Karena darah yang sudah mengitari tubuh kita itu berbentuk racun. Makanya harus ada alat penyaringnya namanya ginjal. Iki mesin sing digawe karo Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ginjalnya itu tidak berfungsi, mau tidak mau Anda harus cuci darah. Gawe mesin di luar. Semakin rajin cuci darahnya, semakin dekat dengan matinya sampean. Oli yang Anda masukkan ke dalam mobil, bersih apa enggak? Bersih nggih? Itu mau tidak mau diputar toh untuk mengelilingi seluruh komponen-komponen yang ada di mesin. Ketika tidak ada filternya pasti macet. Maka supaya putarannya itu adalah terus-menerus harus dikasih filter. Lah filternya kita ini itu namanya ginjal. Jadi pikirnya sampean iki gaweane sampean apa sing kaya ngene. Mulane Gusti Allah kemateni sampean gampang, Pak. Di stop jantungnya tik ya. Ngono wae kresep pol sampean rumangsane hebat to sampean iki. Masya. Lah sampean ora usah ngolok kil. Ora usah tembakan, ora usah. Berhentikan saja detak jantungnya. Ini sampai ngalirin ke kepala, Pak. Lah di kepala kita ini ada otak kanan dengan otak kiri. Itu punya fungsi macam-macam. Karena saking hebatnya otak, supaya tidak tersentuh dengan sesuatu yang berbahaya, dia dilindungi. Nah ini tujuannya ini, latoke ini itu untuk melindungi. Harus dikasih cairan di otak kita ini. Kalau nggak ada cairannya macet. Mulanya sehebat apapun, sekeras apapun kepala kita, kalau sudah berbenturan dengan benda yang keras, pecah. Ini nih konslet, aneh jaringan sih. Saya khawatir Pak Indra itu bagian dari sing konslet itu. Itu ilmu lahiriah. Ilmu anatomi manusia itu ilmu lahiriah. Itu tidak masuk dalam bab ini, bab qalbu. Sehingga penemuannya akan berbeda
beda-beda. Nanti kapan-kapan kita akan bahas pada ayatul insan. Tapi masih lama. Ini juz 3 aja belum selesai, baru halaman 13. Ayatul insan itu adalah bagian dari juz 4, itu kira-kira di halaman 400 sekian. Pengen sampean ngerti bab manusia. Gak tahu ini aku ngomong karo manusia apa dudu iki. Pun iki. Jadi alat kebenaran itu untuk menemukan kebenaran yang hakiki adalah. Maka jika Anda melihat Quran dengan menggunakan matamu, yang nampak hanya huruf dan harokat, setelah itu digerakkan oleh lisanmu, itu saja sudah cukup. Bunyi alhamdulillah, bunyi alif lam mim. Ini kan akibat penemuan dari mata, yang nampak huruf alif, lam, dan mim, kemudian digerakkan menjadi alif, lam. Tapi ini punya keterbatasan. Kenapa? Karena dia tidak bisa mengetahui di balik alif, lam, mim itu ada apa. Maka disinilah tugas akal untuk masuk ke dalam. Paham? Paham nggak betul? Maka ketika akal masuk ke dalam, mulai susunan-susunan huruf Arab itu adalah tersusun dari huruf alif sampai ya. Jumlahnya berapa? 29. Namun kalau sudah menjadi ayat Quran, itu akan menjadi pembeda. Ibaratnya sama-sama berkarya, Allah berkarya menciptakan manusia, manusia berkarya menciptakan bata dengan bahan yang sama dari unsur tanah. Kalau penciptanya Tuhan, maka akan menjadi sekian banyak keanehan-keanehan, keajaiban-keajaiban. Namun jika yang menciptakan manusia dengan bahan yang sama, jadinya cuma satu bentuk saja. Paham? Maka yang dimaksud bahasa Arabnya Al-Quran dengan bahasa Arabnya orang Arab, sekalipun ketika kita lihat dengan menggunakan mata susunannya sama, maknanya tidak sama. Ini mudeng apa orang sampai? Alam bu. Jadi jangan samakan bahasa Arab Quran dengan bahasa Arabnya orang Arab. Jadi bahasa Arabnya Al-Quran itu menyimpan sekian banyak makna. Di akal bekerja untuk menemukan itu. Di balik rahasianya alif lam. Seolah-olah dengan alif lam mim ini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan 3 huruf yang dipertengahkan di hadapan manusia. Ketika tidak diizinkan sama Allah, sampai kapanpun manusia tidak akan pernah mengetahuinya. Terbukti dari dulu sampai sekarang terjemahannya alif lam mim itu tidak ada yang tahu. Berarti dari situ ada ilmu yang khusus milik Allah, tidak dibagi kepada siapapun. Sebab kalau sampai semua nggak ada rahasia antara manusia dengan Tuhan, maka sifat ketuhanannya Allah itu gagal. Meneng piye-piye Gusti Allah kudu dirahasiakan. Sampai weruh tenanan Gusti Allah gagal sampean. Allah jadi Tuhan gagal. Karena dia itu tidak berupa apa-apa, kan hebat. Allah itu tidak berupa apa-apa. Jadi Tuhan yang kita sembah itu bukan berupa apa-apa. Terus bagaimana? Ini kira-kira mungkin apa buat Anda? Lah kalau Tuhan kita itu berupa apa-apa, itu bisa digambarkan. Makanya itu kadang makna kita itu banyak yang salah. Seperti maknanya Ihsan ka'annaka tarohu. Kok Tuhan kok seolah-olah. Itu kan akhirnya membangun imajinasi. Sehingga dengan demikian itu adalah diimajinasikan, dihayalkan oleh kamu tentang sifat-sifatnya Tuhan menurut pikiranmu. Ini ngaji kayak ini anu kan. Slide sampean. Mana-mana sampean pikiran-pikiran cendek ngaji kayak ngene yang kok. Ya. Wis balik newene ngaji bab wudu. Masa Pak iki arep dilanjut apa ora?
Ya terserah sampai. Kalau yang penting mau cona kita bewa. Gini. Jadi alat kebenaran yang sesungguhnya ada di dalam diri. Kenapa kita belum bisa menjadi benar? Karena alat ini nggak pernah difungsikan. Undang-undang wakal, pantesan sampai nakal-nakalan terus. Pun iki nggih, mulai mlebu nggih teng ilmu sing khusus ya. Jadi bukan ilmu umum iki, tapi ilmu khusus. Iqla anna mahalal ilmi huwa al-qalbu. Ya. Ketahuilah sesungguhnya tempatnya ilmu itu di hati, bukan di sini. Kalau di sini itu bisa berubah-ubah. Tadi kan aku ngomong penemuan-penemuan yang menggunakan akal itu bisa berubah-ubah. Nggak bakal permanen. Undang-undang yang dulu dikatakan bagus sekarang sudah nggak bagus lagi. Paham? Karena penemuan akal. Dulu sesuatu yang dinilai bagus oleh umat masa lalu sekarang sudah, mana mungkin kita itu ada hidup setil kita ini, kehidupan kita itu gaya sudah ke abad 21 suruh balik ke abad ke-7. Jadi sebenarnya si koplak sama. Jadi jangan pernah memaksakan ini abad 21, bro. Sementara Kanjeng Nabi itu lahir di abad ke-6. Sampai suruh balik lagi seperti abad masa lalu. Mikir bijajal ya. Jangankan kok misalkan abadnya sudah berbeda, dalam satu abad yang sama saja itu tempatnya beda, itu juga nggak sama lagi, Pak. Jadi ada yang lokal, ada yang nilainya lokal, ada yang nilainya itu universal. Yang lokal-lokal ini itu tidak bisa dibawa kemana-mana, khusus untuk lokal saja. Tapi yang universal ini itu bisa dibawa kemana-mana. Lah Nabi Muhammad itu harus dilihat satu sisi, beliau itu orang Arab, maka lokalnya orang Arab pasti dipakai sama beliau, kayak jubahan, udeng-udeng itu lokal, bro. Produk lokal itu bukan universal. Sampai ini kok nyatet-nyatet paham apa orang dimain? Yang bisa ditaruh di mana-mana itu nilai Islam, bukan lokalnya Islam. Sehingga kalau misalkan kayak pakai kopiah hitam itu lokal, yang dipakai oleh orang Indonesia, mana lokal? Batik itu lokal. Sehingga kalau Anda katakan inilah baju agama itu salah, ini lokal kita ini. Lah bagaimanapun juga Nabi Muhammad itu satu sisi beliau itu adalah utusan Allah. Itu kalau misalkan ada ayat wa mayantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha, itu ketika disetatuskan Nabi Muhammad sebagai rasul. Namun sebagai manusia, kadang-kadang juga Nabi Muhammad itu berpendapat, dan pendapatnya itu ada kelirunya sebagai manusia. Nanti sampai kudu iso milah-milah kapan Kanjeng Nabi statusnya jadi rasul yang harus Anda taati. Kapan Kanjeng Nabi statusnya itu adalah menjadi manusia Arab yang tidak mengikat dengan kamu. Pikirnya sampean opo sini Kanjeng Nabi kudu dicontoh kabeh. Pekok sampean. Gimana belajar? Drong, siap. Kanjeng Nabi pernah gondrong, pernah. Tapi ketika gondrong kemudian wahyu ora turun-turun. Anaknya tumane paling. Maka setelah dipotong kemudian ya nggak tahu itu benar atau tidak hadisnya. Tapi yang jelas Kanjeng Nabi pernah gondrong.
Karena yang gondrong-gondrong itu bagian dari perjalanan Nabi, dimaklumi. Sampai di mana tadi? Itu penemuan masalah. Sehingga kalau masa lalu itu dengan masa sekarang konteksnya sudah berbeda. Nah, kita hidup ini di abad yang ke-21 yang tentu corak-coraknya sudah berbeda. Tetapi yang tidak akan pernah berubah di mana saja, tidak mengenal abad, lokalisasi, tidak pernah mengenal yang namanya tempat dan sebagainya. Niku adalah nilai-nilai yang dikandung oleh agama. Apa itu keadilan? Itu di mana saja, nggak pernah memandang waktu, nggak memandang zaman, abad kemana saja itu dibutuhkan keadilan. Jadi agama itu pesan pertamanya itu adalah keadilan. Wes, sampun niki kebenaran. Di mana saja Anda itu disuruh benar. Di mana saja Anda dituntut untuk jujur. Paham? Tapi dengan jilbab itu bisa tidak berlaku dalam satu tempat. Makanya kita harus sadar diri. Jadi di posisi orang-orang yang ateis, kok sampai nganggo jilbab dewe, ini kan aneh. Sampai aneh sing aneh. Salah masuk sampean. Nanti kalau misalkan dilarang pakai jilbab, sampean mengatasnamakan itu adalah penistaan agama. Padahal sampean sih nggak paham, ini wilayah Nasrani, wilayah ateis, sampean aja masuk ke situ. Kecuali daerah-daerah yang kebanyakan itu masyarakatnya Muslim, ada larangan demikian itu wajar. Iya loh sampean. Ketika yang Prancis ada larangan pakai jilbab, itu bukan masalah melanggar hak asasi manusia, memang ketetapannya demikian itu. Oh di Indonesia ada ketetapan melepas jilbab, kok. Sampean pinter apa ora sih? Paham apa ora sih? Jadi jangan pernah memaksakan nilai kita ini, agama kita itu untuk yang, karena agama bukan dipaksakan, didakwahkan boleh, tapi dipaksakan untuk orang lain itu tidak boleh. Jadi orang Arab itu, mohon maaf ini, itu nek jilbaban, iku rapet, iku lokal, produk lokal, bukan produk Islami. Yang produk Islami itu nutupi aurat, sementara yang namanya aurat itu bervariatif. Makanya ibu-ibunya Ibien, Mbah Hasyim rombongannya, iku walaupun alim al-alamah, hubungannya itu tetap katon rambutnya, zaman siki wae. Jangan berlebihan. Ditempatkan mana yang bagian wilayah lokal, silakan dikonsumsi untuk di sana, tapi jangan dibawa ke sini, sudah nggak pantas. Paham apa betul? Sing nggak oleh iki, sing berlakunya itu adalah nilai-nilai universal. Nggak oleh ngomongi wong, nggak oleh gosip. Percuma sampean jilbabe panjang-panjang tapi sini gosip, toh kan apa? Kira-kira ini orang jilbaban tapi jarang gosip, jilbabe panjang tapi ini apik endi jare sampean? Muslimah mana menurut sampean? Kurang suwe sih sampean ngaji nih. Terus cepat jadi ustadz akhirnya kayak gini. Rong tahun, 3 tahun mondok terus jadi ustadz akhirnya kayak gini. Jejel gak sing suwe dhisik mondoknya lawean tahun. Jadi ustadz penak. Ini langsung kola sih tadi. Akhirnya koka. Oke, tengok ngomong iki. Iklam anna mahalal ilm wa al-qalb. Jadi tempatnya ilmu itu ada di hati. Itu ilmu yang membentuk hakikoh. Hakikoh itu apa sih? Kebenaran. Jadi gambaran yang pasti itu ketika ilmu sudah sampai, gak bakal salah enggak. Tapi nek ilmunya mlebu nang pikiran iso salah tafsir sampean. Yes niki nggih.
Agni yang dimaksud di sini itu adalah qalbu al-latifah al-mudabbirah li jami'il jawarih. Ngati wis sampeyan ora paham membahas hati. Apa sih namanya hati? Itu latifah. Latifah itu adalah sesuatu yang sangat lembut, sulit untuk dideteksi kecuali menggunakan alat-alat tertentu. Benda itu kalau tidak kelihatan oleh mata itu bukan berarti dia tidak ada. Sebenarnya ada, cuma alatnya itu tidak. Maka untuk menemukan sesuatu yang sangat lembut itu dibutuhkan alat yang lain. Paham? Paham? Jadi ketika alat ini tidak berfungsi ya sampai kapanpun sampai nggak bisa melihat. Jadi di dalam hati itu ada namanya latifah, bukan balatifah loh ya. Ilmu itu kalau sudah nyampe di bab latifah, ini lakune ini laku toriko lan makrifat lurus, ngomong lipir ke kanan, moh lipir ya, dikit aja mampir moh. Tapi nek ilmu melalui mandek di pikiran gampang melipiran, Pak. Jika musim pilkada, kira-kira piro iki? Ilmu pikiran iki. Garapannya kayak pegawai dalil, Pak, tenang wae. Kalau Anda pengen menjadi orang yang selamat, lihatlah rukun iman, lihatlah rukun Islam, sholat nomor 2. Apa hubungannya? Karena ini musuhnya pilkada, angka 2 dihubungkan ke sana. Seandainya angka 2 itu adalah yang menang, niscaya akan tegaklah metode. Karena as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad. Aku yang dua dalil, piye-piye sholat orang sah nih tanpa angka 1. Ya, piye-piye jenenge 2 itu munculnya dari 1. Jadi tanpa angka 1 tidak mungkin ada angka 2. Juga dalil-dalil kayak ngono. Syaratnya Islam pertama itu syahadat yang pertama, macam-macam. Jadi sholatnya sampai orang kambo tanpa. Oke, Pak Jinas, yang paling kalah-kalah kan ini sudah dijurukan masalah itu sama macam-macam. Ini biasa ngolah-ngolah kayak ngono, biyen tapi biyen. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira makane Mas Edi biyen kan kayak ngono. Dia akal-akalan, Pak. Makanya dalil ini kalau sebatas akal itu masih bisa diputer. Paham nggih? Lah ilmu yang sudah sampai di latifah. Latifah itu adalah susunan hati yang sudah memasuki ruangan paling dalam. Karena ruangan pertama itu yang harus masuk namanya basiroh. Namanya apa? Oh, jadi ilmu itu pertama kali melewati itu kalau mau masuk ke hati. Disaring dulu sama basiroh. Duduk basok. Sampai telah alat penyaring itu 12. Nanti melalui basiroh ini disaring, dianalisis sama mata hati. Setelah itu dimasukkan kepada ruangan yang kedua, namanya domir. Namanya apa? Domir. Setelah disensor sama domir, ini disaring sama domir, pas masukkan ke ruangan yang ketiga namanya fuad. Barulah sampai kepada yang keempat namanya latoib. Nek wis manggon ning kono sampai ora bakal salah uripe. Dilepas itu mesti benar sampean. Tapi potongannya awake dhewe dilepas insyaallah. Potongannya yang dulu bener kok dilepas. Lah. Nane sampean kudu dititah dhisik. Biyen sahabat sing nitah Kanjeng Nabi. Jatuh dibangunkan lagi. Biar kan ketika kita kecil kan begitu. Kalau pengen bisa jalan, itu kan dititah. Nah sekarang ini sing nitah surat telaten, Pak. Mau jalan dewek wae akhirnya ya itu sekarang dewek. Iki sampe lagi tak titah iki lho sampean iki. Kalau wis tua-tua iki. Alah, kira-kira sing nitah iki sabar apa ora? Nek insyaallah nek ini rombongan sampean kula masih sabar.
Kula sing ragu niki Nita Pak Indro iki. Kuat apa ora kula. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi jatuh, dilepas sendiri kemudian jatuh. Itulah orang pengen benar, pengen bisa jalan. Itu ya pasti akan mengalami yang demikian itu. Kita sebagai manusia itu tidak mungkin lurus terus ketika belum mencapai sirotol mustaqim. Ini loh, sing dimaksud sirotol mustaqim ini ilmu yang sudah masuk ke latifah. Lalu sampai dititah dhisik. Ojo dilepas. Bisa melayu dhewe kadang-kadang keprang, ya. Masya Allah, saya golek guru ki sing bener kan. Ojo sing penting pinter ceramah lho Kang. Kadang-kadang ngono sing ceramah enak-enak. Assalamualaikum. Sampeyan golek bener apa golek lucu sih? Panji Caca. Takoni panitia iki pengajian goleknya bener apa golek lucu jajal? Bisa ya, orang sudah dilanjut ya. Lah, kalau ilmu sudah masuk ke latifah al-mudabbiro li jami'il jawari, maka ilmu ini akan mengatur kepada seluruh anggota badan yang ada pada diri kita ini. Diatur sama ilmu yang sudah nyampe di latifah, wahya al-muto'ah. Nah, kalau itu sudah disampaikan sama ilmu, maka anggota badan kita itu taat. Orang bakal protes orang. Mulane karena us apik, tinggal lakune iki apik. Jadi cara kita menunjukkan kita berilmu atau tidak, sampai ning ati apa tidak, ini tinggal ukur perbuatannya awake dhewe kok. Ora usah wong perbuatan itu cerminan atine dhewe, iso macam-macam. Yes. Iso jawabnya sampean dhewe, saya tidak pernah tahu hadirnya sampean ning kene iku bener-bener ngaji atau kalau tahu karena pengen goleti kopi gratis saya enggak ngerti. Ayo tak harus pokoknya daripada nganggur ning omah. Ya. Ya Samsul potongannya kan dari pondok nganggur. Belajar kok dari pondokan. Aduh ya selama pokoknya keseru lah, sing artinya sampean dhewe. Min jami'il a'dha. Maka kemudian seluruh anggota badan yang kita miliki ini akan berkhidmat, artinya tunduk, taat terhadap aturan yang telah diberikan oleh hati, instruksi yang telah diberikan oleh hati. Wahya bin idofati ila haqaiqil ulum atau maklumat. Latifah ini adalah merupakan sandaran untuk hakikatnya sesuatu yang diketahui. Jadi bukan sekedar tahu, benar-benar tahu. Jadi weruhe ora sekedar dalil, tapi isinya dalil juga weruh, kandungannya dalile weruh, penempatan dalile weruh. Paham? Paham apa mboten? Dalile weruh. Paham? Dalile weruh, penempatane weruh, maknane weruh. Tapi nek ngerti dalile tok penempatane ora weruh ya bukan nyampe haqaiqul ulum. Yang penting dalil, adapun penempatane mbok sing penting. Lha iki ya pokoke iso. Maka setiap dalil yang kita keluarkan itu punya makna. Ketika punya makna, punya tempat. Ketika punya tempat, punya keadaan. Kita ulangi. Nek sampean maca dalile Kanjeng Nabi, itu pasti punya makna. Ketika punya makna, punya tempat. Orang mungkin ini makna tanpa tempat. Ketika punya tempat, harus punya akwal. Keadaannya piye? Betul. Enak ngaji karo biasa Zakaria ora mumet. Enak sing ngomong kaya ngono ngaji karo Pak Jamal mumet.
mumet tenan kujikan Pak Jamal. Nek ngaji karo selain karo Pak Jamal orang mumet sini kandakna pahala wae Pak Jamal iki. Iki nek sampean ngaji ning kene termasuk salah sampean. Ning kene mereteli pahala malahan. Wes, bajo ning kene ora berpahala malah tek pahalane sampean. Pak Jiman kan tak jenggoten tok sing masih enak. Rasulullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tekone di mau kan? Di mau kita pergi. Aduh. Akal mir'ah bil idofati ila suwaril matslunat. Seperti hanya kaca yang disandarkan kepada bentuk-bentuk yang digerakkan. Jadi hati itu ibarat seperti cermin. Oke? Sementara yang diketahui itu ibarat seperti gambar yang kamu gerakkan. Ketika gambar itu digerakkan, kira-kira nih kacane kuwi gambare sampean berubah apa ora? Bergerak apa ora? Enggak. Sampean misalkan mau ning kaca kayak ngene, kuwi kira-kira nek kok ning cermine kayak ngene bae piye? Iku bergerak apa mboten? Maka cermin itu adalah hasil dari maklumat. Maklumat itu ibarat seperti gambar. Apa yang ada dalam gambar diri kita ini, itulah cerminan hatine sampean. Jadi dhewek kok sering goro berarti hatine wis tok ya. Nek ngomong kok sering goro berarti kan adana hatine kotor ngono wae. Terus macam-macam. Walaupun dibungkus kaya apa iki tetep. Jadi sampai sing tahu ki sampean dhewe, mulane sampeyan dhewe kan nyadari. Aku yakin dosane. Nek dhewe kan tapi nek dhewe kan. Mulane kadang-kadang sampeyan terang aku dosa karena bareng-bareng ya. Kowe ge dhewe kan kadang-kadang urip kok kaya ngene wae kadang tanpa disadari lho sampeyan. Oke, Pak Buang. Fakama anal matlunat suratan. Fakama analil matlunat suratan itu menjadi isimnya inna yang dipisah oleh jar majrur. Maka tidak boleh disurotun. Jadi asal katane anna suratan al matlun. Tapi karena dipisah, kenapa kok dipisah lil qasar lambu? Pikire sampean iki maca kaya ngene iki gampang. Ora sesuai wae amplope karo ngumuhi. Ada ukuran amplop apa ora sesuai, Pak? Karena kebenarannya ukuran itu amplop, coy. Pembuktian. Oke, ya Pak Indro ya. Jadi fakama analil matlun suratan. Maka seolah-olah dalam sebuah gambar itu ada sebuah gerakan. Artinya gerakan-gerakan yang dimunculkan oleh anggota badan kita itu akibat dari pengetahuan yang melekat di dalam hati. Anda tidak mungkin khusyuk kalau hatinya itu jawab, hatinya itu hatinya itu kotor, mungkin khusyuk walaupun digawe kau wis toh, Gusti Allah kok ora kena di pikirannya kayak kalau Gusti Allah seneng paling menurut sampean. Khusyuk banget nurut sampean dari mulut Allah potongan lele. Jadi khusyuk itu ora usah digawe. Gawe karena dia munculnya itu cerminan dari hatimu. Betapapun engkau itu gawe-gawe sok khusyuk, dipikirnya saya Gusti Allah seneng sampai dongkar habis si Allah. Enak lho, nek di shooting iso nangis kabeh ben. Iki giliran ora di shooting guyang-guyu dhewe kan asem kurang ajar. Nyemangkan. Lan ora sasa sapa sih. Kalau dawi kan di bapak, dawi mbak Yesotik dia nih, lek dan dongangnya orang usah musuh-musuhan atau potongan ini biasa wae robbana atina fid dunya. Saya belum pernah itu melihat Mbah Mun itu kalau dongeng ya Allah, ya Allah ampuni dosa kami ya Allah. Itu kan potonganmu supaya dinilai sok-sokan. Nek wong wis musuh tenanan iku ora usah gaya-gayanan, wis musuh. Sampe kamu gaya sih. Wong kakek gaya iku tandane durung bener ngono wae. Wis ya.
Paham ya? Wong Islam bener iku ora kakean gaya. Alim yang sesungguhnya orang kakean gaya Pak Indro, rasa di as-salam. Orang usah kakean gaya. Semakin kakean gaya sampai surban iku teping pitu, ketar gobloke malahan. Wis apa-anane wae. Malah kaya ngene malah ora katon pintere sampean. Nang wae. Iki kaya Pak Indro iki. Iku katon pintere apa katon gobloke gak perlu aku. Deh, tekan mau tekan. Wa mithalutil kaswar yang tabi'u fil mir'ah wa yaksulu biha. Maka perumpamaan bentuk itu menjadi percetakan di dalam. Jadi ini gambarnya kaya ngene, orang mungkin gambar lain sing nempel nang cermin. Paham? Orang mungkin walaupun sama-sama namanya Indro. Begitu yang cermin katone Indro Warkop, orang mungkin. Paham? Apa yang dicermin, apa yang diberikan ke cermin itulah gambaran ketika kamu bercermin. Paham nama betul? Jadi orang mungkin ada gambar yang lain. Artinya selama di hatimu itu adalah tidak benar, tidak mungkin walaupun di model koyo apa, itu sampai tetap orang benar. Walaupun gayanya sok benar, tetap aja kelihatan orang. Jadi tenang dong, kan bercermin orang mungkin sih muncul Raffi Ahmad orang mungkin. Yang bercermin untungnya sih muncul. Untung. Paham nih nggih? Jadi hatinya adalah cerminan dari perbuatan kita. Mengapa perbuatan kita kayak begini? Itulah cerminan hati kita ini. Tinggal sampai untuk mengukur hatinya itu bagus atau ora, itu tinggal dilihat dari tingkah laku kita ini. Oke? Masya? Paham Pak Indro? Wis dicatat. Kadzalika likulli maklum haqiqat, likulli maklumin haqiqatun. Setiap sesuatu yang diketahui itu pasti ada kebenaran. Dan kebenaran itu letaknya bukan di kulit. Apa yang kamu ketahui supaya benar, dalami. Sesuatu yang kamu lihat itu supaya bisa menemukan kebenarannya. Karena selama Anda hanya bisa melihat, itu tidak bisa menjadi ukuran kebenaran. Karena kebenaran itu letaknya bukan di kulit, tapi letaknya ada di dalam. Makanya kalau sampean itu misalkan cuma dalil, orang ngerti dalamnya, mesti salah dalilnya. Pola-pola terus sampean. Pola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pola tok pokok isine. Tapi isine kolah iki sampean tek kolahe. Kolah iku kolam. Jare Cirebon kolah. Jadi begitu, Pak. Untuk mengetahui yang benar, Anda tidak hanya sebatas mengetahui kulit dalami, karena di balik kulit ini ada daging. Neng daging itu ada susunan-susunan yang lain. Bagaimana Anda akan mengerti tulang, tulangnya dibungkus. Maka yang nampak dalam diri kita itu adalah hanya sebatas kulit melalui mata. Adapun kita itu mengetahui ada tulang setelah pembedahan, ya. Jadi ini sedurunge dibedah yo akeh sampai meter susunan-susunannya sampean, ya. Ternyata setelah dibedah sekian banyak jaringan-jaringan. Jadi selama ini dewek itu salah, ngomong puluh bid'atun dolala salah. Kenapa? Karena setelah kita dalami ternyata bid'ah yang sesat itu jumlahnya hanya sedikit. Itu pun dikategorikan adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Tapi kita ndelok teke, maka semuanya itu dinilai. Mulai sampean kudu dalemi kan. Dalam mimpi ya, orang berilmunya harus dalam mimpi ya. Referensinya wae titik ya, larang kan kita pikir gane larang, cukup nih Google wae lho sampean. Masa iki orang ngenyek iki cuma orang ngenyek, orang cuma
Ora bener penting enggak ora bener dinyek. Sing ora oleh niku wong bener iku dinyek. Nek wong salah iku dinyek, pantes apa ndak? Enggak. Wajar enggak? Al-Qur'an itu sering nyek wong salah lho, Pak. Tapi wong bener iku mesti ndak pernah dinyek karo Quran. Nek sampeyan ora gelem dinyek berarti wis ngajine ditutup wae wis kaya percuma tuh aku ngaji karo wong wis bener. Wong sampeyan iki ngaji kan karena merasa durung. Lah nek durung bener iku wani, Di. Nek wong ngaji kok pengen dipuji terus berarti sampeyan durung teko ning ngaji sampeyan. Mulai dikritik-kritik melipir. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika gambarnya itu berubah, maka yang dicermin juga berubah nih sampai dari tanah. Wa kama anal mir'ah ghayyar waswarul ashos ghayyar. Jadi kalau misalkan cerminnya itu adalah berubah, maka surahnya juga Anda mau bercermin gimana? Mau terang gimana? Mau cerminnya buta? Maka itu menunjukkan ketidakjelasan kamu. Mengapa kita tidak jelas? Karena cermin yang dibuat oleh kita dalam hatinya itu adalah penuh dengan sekian banyak noda. Akhirnya untuk mengintrospeksi diri kita itu tidak bisa. Mulanya kita itu selalu menganggap dirinya paling benar, sebab hatinya itu suara dari cermin. Nek wong merasa dirinya wis paling bener, kuwi tandane atine wis kudu dilap dhisik supaya bisa bercermin. Selama cermin itu penuh dengan debu, Anda kok berkaca, lu nggak bisa mengetahui. Paham nih gini? Jadi langkahnya kudune apa? Dan selama yang namanya hati itu adalah kotor, orang mungkin yang namanya ilmu yang benar itu nempel. Sebab ilmu yang benar itu hanya nempel terhadap hati yang bersih. Nyatine kotor, ilmu itu cuma lewat mawon, ora gelem netep moh aku, ora betah, ora ini santai nih masalahnya. Paham nih? Mulane selitas-litas wae. Kene mantuk-mantuk, kok ning Jawa ora mantuk-mantuk meneh wis. Asalah, iki kitab kok kalawan kan ganti kitab lah ya. Niki Pak Jianto niki, insyaallah. Maka dengan demikian fakadali kahuna talatatu umum. Jadi ada berapa susunan? 3 dalam hati. 1 qalbu. 2 haqqaiqul asya adalah kebenaran sesuatu. Yang ketiga adalah usulun nafs al-haqqaiq. Bagaimana sesuatu yang benar itu bisa sampai di hati. Jadi yang dibahas pertama tempat, kemudian kebenaran itu. Yang ketiga, bagaimana kebenaran itu sampai di dalam hati. Ini bahasannya dulu. Siji bahas hati disi karena tempatnya kebenaran. Oke? Jadi hati itu tempatnya apa? Kebenaran. Jadi nek sampean pengen bener berarti hatine kudu dibeneri. Lagi masalahnya dokter hati langka kan. Langka dokter liver akeh, dokter jantung akeh. Dokter hati iki lho. Terus sampean mau berobat di mana? Wes misalnya kan hati lagi sakit, berobatnya itu untuk dokter Islam. Dokternya juga lagi pada rombongannya Mbah Mun wis langka. Jadi pengobat ya. Ulama-ulama sing jarang ngomong tapi lakune wis langka. Tinggal ulama sing cangkemen. Ape dakwah tok tapi perbuatane ya kaya aku lah.
Terus kongkon ngobati sampean yo padha-padha matine. Wis ya Kang ya. Jadi sampean terus berobat lah ya. Iki dokter iki lho Mbah, niki lagi digoleki di sing iso ngobati atine kita semua. Karena hati kita lagi kira-kira wong sakit iku mangan perkara enak, iku enak apa ora? Iki duren iki sing jenenge anggur, Mbah. Iki rasane enak kanggo wong sehat. Yes, sampai terbujur ning rumah sakit, cakeme pahit. Iki wong ngrasa kena pahit. Enak apa ora? Kok sing disalahna? Paham nggih? Padahal sing salah siapa? Sing salah siapa? Sing salah wong sing lagi sakit. Maka perkara yang enak akan terasa tidak enak untuk orang yang lagi mau tidak mau wong sakit itu supaya waras kudune sing pahit-pahit. Sementara sampean atine sakit pengennya dipuji terus, nek dikritik mau karepe piye? Ditendang itu ora gelem, pengennya waras. Lubar ngajine kan. Dan dikritik ora gelem, pengennya dipuji terus. Terus kapan sampean warase? Sementara yang namanya orang kalau sudah penyakitnya akut itu pilih juga mahal, coy. Orang kenang ngomong si manis-manis, ngomong si orang enak-enak malahan, si pahit-pahitnya luar biasa. Sampean pengen kencing manis, pengen sembuh mau tidak mau harus minum Bratawali. Mau minumnya teh manis terus, innalillahi malahan. Jadi hati yang sakit itu tidak boleh selalu dipuji. Karena ketika selalu dipuji, dia tidak akan pernah menyembuhkan hati. Justru jika yang enak terus dia tahan, waras sampean. Mulai sengaja iki sing tahan sapa? Mangkat terus ya, mangkat terus berarti sampean tahan siap berobat iki tenanan. Kadang ana sing mangkat ngaji kok kaya ngono wis. Enak wonge. Ya Pak Caca ya. Wis pokoke ngene ngaji Kang lah, masyaallah, mudah-mudahan dhewek iki yo manfaat Allahumma. Wis lagi ngobati Pak Cianto lagi belajar ngobati hati iki. Masyaallah. Jadi yang pertama itu apa? Bela. Kebenaran itu tempatnya ning endi? Hati. Berarti yang pertama harus dibahas itu apa dulu? Tempat yang mau disinggahi kebenaran. Kalau kebenarannya enggak usah dibahas. Tempatnya bisik masalah sampai taruh manggon, durung ada tempatnya kan angel melasi. Ya, jangan mendatangkan dulu wong tempatnya durung beres. Nanti kalau tempatnya wis beres baru datangkan kebenaran. Iki tempatnya durung beres sampai boleh di kebenaran. Yo mlayu terus. Begitu wong nyinggah mau. Paham? Jadi nek sampean pengen bener tempatnya kudu di tempatnya kebenaran di mana? Dudu ning otakmu, dudu ning matamu, tapi ning nah, berarti sing kudu didandani. Tamba ati iku lima sawarnane siji maca Quran syukur samaknane. Orang sekedar maca maknane diangen-angen dhisik. Maca sawaun alaihim, andekan sampeyan itu adalah masuk ning ayat itu. Aduh sengsara nih Masya Allah. Sama saja diberi peringatan, enggak diberi peringatan, itu baginya tidak akan pernah ada. Maka kita kalau digolongkan demikian, itulah golongan orang-orang yang hatinya sudah ditutup oleh Allah. Sehingga agama hanya mainan, agama hanya sekedar simbol. Namun hakikatnya kebenaran agama tidak pernah ada di dalam hati. Kapan kamu menggunakan agama kalau ada kepentingan? Maka agama itu adalah mainan. Di saat dia butuh dimainkan, namun ketika dalam kebenaran dia tidak mau melanjutkan agama. Sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum
agamanya ditafsiri sesuai dengan nafsunya. Kalau yang sesuai dengan nafsunya halal, kalau yang tidak sesuai dengan nafsunya haram. Wes nih. Paham? Paham apa mboten? Jawab paham apa mboten? Masya. Kalau sing enak-enak disebut sunnah. Contohnya nih kalau lebih satu dari itu disebut sunnah Rasulullah. Tapi kapan nolong wong fakir dulu sunai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Mengapa Anda gampang mengatakan sunai Nabi bab nikah? Tapi dalam perbuatan Kanjeng Nabi nanti orang pernah di jalan kalau sampeyan alih-alih pengen nikah di atas nama Kanjeng Nabi. Namun setelah nikah ternyata hanya untuk memuaskan hasratmu. Setelah itu kau biarkan, kau campakkan perempuan itu. Di mana pesan nabinya? Guys, pon dipikir sampeyan niku adalah sing jenenge sunai Kanjeng Nabi niku cuma nikah lebih daripada enak banget sampeyan. Omongannya aja gue sing sering aja. Sunnah Rasulullah melas Kanjeng Nabi. Rasulullah niki. Jadi yang pertama apa? Wadai disi pamama. Wadai disiapake untuk menerima kebenaran. Setelah wadai, maka kebenaran itu akan datang. Di tempatnya wis apik, diundang itu teko, wis teko mesti manggon. Yang kedua, itu adalah haqiqatul asyaknya, hakikat sesuatunya yang benar. Diundang harus sampeyan teko. Yang ketiga, itu adalah bagaimana usulun nafsil haqiqah, bagaimana caranya untuk bisa sampainya kebenaran dalam hati. Karena untuk sampai ning hati kebenaran itu akan dibegal oleh berbagai macam cara iki karo setan. Ben ojo sampai mlebu ning tempatmu bagus, kebenaran mulai datang iki dihadang-hadang sama setan. Ojo mlebu dhisik urung siap kayak tempatnya. Padahal wis siap segala-galanya. Apa iya jare kebenaran? Iya, kondisi wae tekon. Ketika tidak kuat Anda menarik kebenaran, angel kamu pengen bener itu angel kan? Sampai pengen bener apa pengen salah sih? Hah? Enggak cita-citanya sampai pengen bener apa pengen salah? Lah itu karena pengen bener makanya sampai sulit juga kayak pengen salah orang usah belajar malahan. Wong pengen salah iku ora usah ibadah. Kenapa sampai itu ibadah? Karena pengen bener. Iku wae sing wis ibadah durung tentu bener apa meneh sing ora pernah. Sane wong ngomong lebih baik gak ibadah daripada ibadah dulu. Ngene lho Kang logikane sing dibangun. Wong sing kerja keras wae ora li duwe. Apa meneh sampeyan turu-turuan terus. Paham? Wong sing ibadahe kenceng mawon durung tentu bener. Apa meneh sampeyan sing ora pernah. Sing nuntut ilmu ngaji wae setiap rebo iki sing goblok. Apa maning sing nuntut ilmune cuma cuma setahun 2 kali ning maulid itu pun enak. Wong Indonesia tok lho sing nuntut ilmu cuma 2 tahun, setahun 2 kali. Iku untunge nek maulid karo Isra Mi'raj. 2 kali tok setahun. Sementara sampeyan iki sing ngajine setiap malam rebo gobloke ora ilang-ilang. Sing ngaji setahun 2 kali malah cepet. Iki sing goblok gurune apa murid dijajal. Masyaallah la ilaha Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, niki fal alim ibaratun anil qalbi. Alim itu adalah ungkapan dari hati. Jadi alim disebut alim itu karena penguasaan ilmu yang sudah melekat di dalam hati. Orang pernah hilang, hafalan ini orang pernah hilang.
harus melekat. Tapi nek ilmu ki nyampe ning pikiran ki digesek setitik wae nek masalah cepet muncul. Mulane wong hafal Quran selama tidak sampai ning ati, alhamdulillah balik ilang kabeh. Apal itu saat setoran tok, giliran lupa setoran terus ora hafalnya. Ya. Jadi sampean itu sebenarnya hafal di luar kepala apa hafal di hati sih? Sing bahaya itu kalau Quran itu nyampe di otaknya sampean tok, tapi ora pernah nyampe ning hati. Cepet hilang tenan. Apa meneh duwe masalah. Tapi ilmu yang nyampe di hati hilang ndak mungkin, tambah pasti. Karena wong biyen iki ngapunten nggih, ora pernah belajar kemana-mana. Mbah Sahal Mahfud, niku mboten nanti belajar kemana-mana, ora pernah di universitas, tapi ilmunya di atas profesor. Gus Bahai ini satu contohnya, ora pernah belajar di sekolah tinggi-tinggi, tapi masalah bab keilmuan kok dhisik. Yo. Sementara dhewe sing sampai SS alhamdulillah goblok ora entek-entek. Paham? Kenapa? Karena yang diciptakan hanya ilmu yang melalui otakmu, namun tidak pernah ilmu itu dicetak melalui hatinya. Profesor doktor itu hanya mencapai ilmu yang bersebatas otak. Lalu gue main-mainan sehingga kan apa profesor kayak biyen iki jenenge profesor itu mesti wong bener-bener berilmu. Siki lho ning TV sine profesor kabeh goblok ora entek-entek. Isine debat tok, yo. Mak tambah ruwet negara niki gara-gara para profesor itu selalu kasusnya pindah sampai sekarang terus selesai profesornya nih kono. Piye? Mulane ilmu itu kalau baru nyampe ning akal, mampu mencerdaskan tok tapi tidak bisa memberikan solusi. Sebab ilmu yang bisa menjadikan solusi itu adalah ilmu yang sudah sampai di Gus Dur loh. Pikirnya sampai itu belajar di luar negeri mboten, dolan-dolanan di luar negeri jare Gusmus. Orang pernah mlebu kuliah kayak Gus Dur ning Mesir. Cuma dolan-dolanan wae. Ini ilmu sampai ning ati Kang Bang Der. Apa Kiai Sahal Mahfud, apa Kiai Wahab Masbula itu belajar politik, apa Kiai Maimun itu belajar politik, sekolah politik orang tapi pakar politiknya luar biasa. Malah di sekolah politik malah kedolanan yo. Kenapa? Jadi ilmu itu kalau baru sampai di pikiran itu gampang. Maka nggak bisa disebut alim. Kategori alim itu adalah orang yang ilmunya sudah sampai di hati. Paham? Itulah disebut alim. Alladzi fihi yahillu mithalu haqa'iqil asya. Di hati itulah tempat di mana kebenaran itu bersemayam. Ya. Nah ini sampean sholat dengan gerakan tok Allahu Akbar sampai salam, ya durung bener selama hatinya durung sholat. Kan benernya sampean karena menungsa tok lagi sholat kayak Allahu Akbar lagi sholat. Tapi ini karena Gusti Allah kan durung bisa dinilai sholat sampean. Maka pandangan manusia Anda sudah sholat, nyatane sholat, tapi ini pandangannya Gusti Allah kondisi, karena yang Allah itu melihat itu adalah hatimu, sholat apa orang. Maka yang catatannya menungso isinya sholat, namun yang catatannya Allah kosong, isinya cuma jengking bokong tok. Jadi rumangsane ketika sampean itu sudah sholat kayak ini, itu dicatat karo Gusti Allah sholat apa? Karena Allah tidak akan pernah melihat jasadmu, yang dilihat sama Allah itu adalah hatinya. Mulai dari takbir ada nggak menghadirkan aku di hatinya. Selama kosong ya sudah kosong di hadapan Allah. Walaupun sampean itu adalah sholatnya rajin, penuh menurut catatan sampean, kan kudu dicocokkan catatan sampean kalau catatan di Gusti Allah. Oke?
Ketika cocok masuk surga, ketika tidak cocok, iki lho Gusti, ning tulisanku kaya ngene, tapi tulisanku ora ini. Iya iki. Mulane ngakeh laporan-laporan sing ora bakal diterima karo Gusti Allah. Kenapa? Karena kita hanya melaporkan lahiriah, namun batiniahnya kita hati kita nggak pernah laporan ke Allah Subhanahu wa taala. Iya Kang, harus saya bahas ya. Zaman dibahas kayak terus saya ngantuk sih. Mungkin ini kan ngantuk Kang. Paham nih Ki? Jadi bener iki angel apa susah? Mulane supaya sampean ora gelem angel, ora usah. Karena wong bener iki Kanjeng Nabi niku saking pengen gawa umat iku bener iku susah luar biasa tantangan. Paham? Jadi ini sampean pengen bener berarti sampean butuh wani susah. Nah, wani susah apa susah kan? Jadi agama itu obat untuk mereka yang lagi sakit, tapi dia mandu yang sudah sehat. Mulane ketika sudah sehat sampean agama ini malah jadi vitamin, seger terus sampean itu beragama orang lentoy. Tapi ketika kita lagi sakit, maka fungsinya agama itu menjadi obat. Lalu biar itu ditelan. Pengen waras apa ora sampean? Orang itu kalau pengen mari, walaupun harus amputasi, boleh asalkan mari, walaupun harus menghilangkan anggota badan yang penting. Sampai yang kadang-kadang pengen mari, tapi dipelihara terus penyakitnya, karena piye? Orangnya pengen sehat, tapi penyakit orang belum dilangno. Pengennya menjadi manusia yang bertauhid kepada Allah, tapi syiriknya dipelihara ning ati. Karena piye sampeyan? Ngomong la ilaha illallah. Ini cangkeme, tapi ning atine itu kan masih banyak Tuhan selain Allah. Ya. Ya. Makanya catatan bukunya sampai la ilaha illallah memang, tapi di catatan Gusti Allah syirik. Kenapa? Karena engkau menempatkan sesuatu selain aku di dalam hati. Padahal yang layak aku tempatkan, yang layak ditempatkan dalam hatimu hanya aku. Yang lain tidak boleh. Tapi engkau menempatkan sesuatu yang tidak pantas di dalam hatimu. Allah la ilaha illallah ning atine berkat. Di isine ayam bakar ki, isine ayam bakar. Mangkat wonge. Mangkat kabeh malah. Maca Quran alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Gede iki mesti amplopnya gede iki. Mulane begitu dibuka cilik terus saya kan asem kurang ajar. Wilit lecek jare. Jare amin. Ini ngelecek kayak kenen nggih. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk memahamkan nanti ada perumpamaan. Kalau nggak dibuat contoh-contoh sampai nggak paham. Nanti ibarat ada yang dipegang, ada yang memegang. Yang memegang itu namanya apa? Alat untuk memegang namanya apa? Tangan. Setiap sesuatu yang dipegang, setiap sesuatu yang memegang, pasti kan ada yang dipegang. Berarti yang dipegang apa? Nah, nanti diperumpamakan hati ini tempat, tangan ini alat. Hati itu adalah alat untuk menerima kebenaran. Paham? Dia hanya fungsinya jadi alat. Barang-barang hanya fungsinya jadi alat. Selama alat ini tidak pernah digunakan, walaupun barangnya enek, ya orang bakal gini. Di tangan itu fungsinya untuk memegang. Dikatakan memegang itu kan kalau ini ada aqua, ini barang, ini
barang yang dipegang. Selama tangan itu hanya alat untuk memegang, tapi akuane ora pernah dipegang, ya sampai kapanpun ini hanya sebatas alat yang tidak pernah. Paham ora? Hati itu alat kebenaran. Sementara kebenaran itu adalah sesuatu yang terpisah dari hati. Supaya dia masuk ke dalam hati, maka karena hati itu adalah alat kudu di. Paham mboten? Alam pola kajine. Wis malam-malam Jumat iki, malam Jumat iki ngene anu saleh Kang kalau Haji Marno iki malam Jumat. Ngaji khusus bab iki. Dandane sing rusak-rusak iki. Aja dirongsok akeh, pawe kowe berjalan. Nek barang sing rongsok ini barang yang sudah rongsok pawe, tapi nek ati rongsok aja-aja, babul wer didandane lumayan. Sing ora kena dandane jejak wae sekalian. Masya Allah, ya Allah, mugi mawon ati kula kali panjenengan masih paringi urip. Maka seringlah berdoa ya Fattahu ya Alim, ya Allah nyuwun dibuka atine supaya bisa menerima kebenaran, agar kebenaran itu bisa menetap di dalam hati kita. Allahumma ya Fattahu ya Alim, iftah alaina bi futuhil arifin. Mohon kepada Allah agar hatinya segera diterangi akibat dari kegelapan hati yang disebabkan karena dosa-dosa kita. Ya munawwirul qulub, nawwir qulubana bi ilmika ya Allah, terangi hati kami dengan ilmu ya Allah. Ya muqallibal qulub, karena hati kita itu mudah bolak-balik, kadang semangat, kadang hati awake dhewe ora iso aneh iki. Lagi semangat, jam 7 wis semangate babul wae. Wah, ini lagi masuk mangkat wae. Buat niki maka yang muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikan hati. Tetapkanlah, teguhkanlah pendirian kami untuk bisa menjadi benar. Walaupun ditendangi tapi mangkat terus, contohnya Pak Indro, ditendangi terus saya mangkat terus. Angkat terus, kira-kira sing nendang iki bosen apa orang? Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma asghil jawarihana bi ta'atika wa qulubana bi ma'rifatika wastaghil bi dzikrika fi lailina wa fi naharina wa fi tuli hayatina wa alhiqna bis sholihin. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin, siratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin, siratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin, siratal anbiya'i wal mursalin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.